Hai semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok biru hari ini akan mempresentasikan materi mengenai strategi dan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pertama, kami akan menjelaskan materi mengenai strategi pembangunan ekonomi. Tapi sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu yang tertentu. Secara garis besar, bisa dibilang sebagaimana upaya atau cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai target dengan hasil yang semaksimal mungkin dibandingkan dengan orang lain. Dalam pembangunan ekonomi, terdapat 3 strategi. Strategi pertama itu strategi pertumbuhan. Dalam pemikiran ini, pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan. Strategi ini terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusatkan, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah atau trickle-down effect, yaitu sebuah konsep di ekonomi di mana memberikan kelonggaran pada orang kaya atau pemilik modal yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan begitu, mereka akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan yang mana pada akhirnya akan merembes ke bagian masyarakat termiskin dan bermanfaat bagi semuanya. Contoh kecilnya adalah suatu produk mungkin dijual sangat mahal, sehingga hanya orang kaya yang bisa membelinya. Namun, seiring waktu, produk akan harganya turun dan cukup murah untuk dibeli oleh masyarakat umum. Teori trickle-down effect dianggap dapat memangkas disparitas pendapatan masyarakat atas dan bawah. Nyatanya belum bisa dapat dirasakan. Teori yang berlaku justru trickle-up effect, efek menetes ke atas, di mana kelompok masyarakat bawah yang justru berkontribusi banyak terhadap masyarakat kelas atas, sehingga ekonomi dalam skala besar nyatanya tidak memberikan keuntungan bagi kegiatan perekonomian yang lebih kecil. Maka dari itu, kritik dari strategi ini bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam. 2. Strategi pembangunan dan pemerataan. Alternatif baru muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini ditemukan oleh Ilman Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekankannya peningkatan pembangunan melalui social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu, tetapi model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara berkembang seperti pengangguran massal, kemiskinan struktural, dan kepincangan sosial. 3. Strategi ketergantungan. Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City, menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negara Amerika Latin di tahun 1965. Muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan. Inti dari konsep ini adalah kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonomi pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional. Selanjutnya, kami akan membahas materi mengenai tahap-tahap pembangunan ekonomi berdasarkan teori Walt Whitman Rostow yang kami dapatkan dari berbagai sumber di internet. Menurut Walt Whitman Rostow, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terkebelakang ke masyarakat yang maju. Seperti contohnya, 1. Perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial, yang pada mulanya berorientasi kepada suatu daerah menjadi berorientasi keluar. 2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu kesadaran untuk membina keluarga kecil. 3.
Perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat dari melakukan investasi yang tidak produktif menjadi investasi yang produktif. 4. Perubahan sikap hidup dari adat istiadat yang kurang merangsang. Pembangunan ekonomi, misalnya kurang menghargai waktu kerja dan orang lain. Menurutnya, pembangunan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Pada masa ini, ilmu pengetahuan belum banyak dikuasai oleh masyarakat. Masyarakat percaya pada kekuatan di luar dari kekuasaan manusia. Kemajuan berjalan masih sangat lambat, dan masyarakatnya bersifat statis, sehingga produksi yang dihasilkan pada masyarakat di masa ini masih sangat rendah. Dan mereka tunduk pada kekuatan alam, karena belum bisa menguasai alam. Hasil produksi hanya digunakan sebagai konsumsi saja. Tidak ada investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tahap kehidupan pada generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya. Ciri-ciri dari tahap masyarakat tradisional adalah tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. Kemudian, struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. Terakhir, kebijaksanaan pemerintah pusat masih dipengaruhi oleh tuan tanah. Yang kedua, tahap prakondisi lepas landas. Masyarakat tradisional perkembangannya sangat lambat. Meskipun demikian, terus bergerak. Dengan perkembangan yang terus bergerak tadi, masyarakat pada akhirnya akan mencapai posisi prakondisi lepas landas. Biasanya keadaan ini terjadi karena ada campur tangan dari luar, dari masyarakat yang sudah lebih maju. Perubahan ini tidak datang karena faktor-faktor internal masyarakat tersebut, karena pada dasarnya masyarakat tradisional tidak mampu untuk mengubah dirinya sendiri. Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian digunakan untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang menguntungkan, termasuk pendidikan. Investasi ini dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh negara. Sebuah negara nasional yang sentralistis juga terbentuk. Pendeknya segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini. Pada tahap ini dibedakan menjadi 2 ciri, yaitu yang pertama, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Kemudian ciri yang kedua, tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. 3. Tahap lepas landas. Periode ini ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Tabungan dan investasi pada periode ini efektif dan meningkat. Berkembangnya industri-industri baru dengan pesat dan keuntungan yang didapat ditanamkan untuk membuat pabrik baru. Sektor modern dari perekonomian dengan demikian menjadi berkembang. Dalam pertanian, teknik-teknik baru pun juga tumbuh. Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yang penting dalam proses lepas landas. Karena proses modernisasi, masyarakat membutuhkan hasil pertanian yang banyak supaya ongkos perubahan ini tidak terlalu mahal. Ciri-ciri dari tahap lepas landas adalah yang pertama, berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional neto. Yang kedua adalah terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi.
Yang ketiga adalah terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan institusional yang akan menciptakan segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Dan yang terakhir adalah potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. 4. Tahap bergeraknya ke kedewasaan. Setelah lepas landas, maka masyarakat akan mengalami proses kemajuan yang terus bergerak ke depan. Meskipun kadang-kadang terjadi pasang surut, antara 10 sampai hingga 20% dari pendapatan nasional selalu diinvestasikan kembali, supaya bisa mengatasi persoalan pertambahan penduduk. Industri berkembang dengan pesat. Negara ini memantapkan posisinya dalam perekonomian dunia. Barang-barang yang tadinya impor sekarang diproduksi di dalam negeri. Impor baru saja menjadi kebutuhan, sementara barang-barang ekspor baru mengimbangi impor sesudah 60 tahun sejak sebuah negara lepas landas atau 40 tahun setelah periode lepas landas berakhir. Tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga aneka barang yang diproduksi. Kemudian yang diproduksi juga bukan sebatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal. 5. Era konsumsi tinggi. Naiknya pendapatan masyarakat, konsumsi tidak lagi terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, tetapi meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi, dengan membeli barang-barang di luar kebutuhan pokok atau sandang, pangan, dan papan. Pada titik ini, pembangunan sudah merupakan sebuah proses yang berkesinambungan yang bisa menopang kemajuan secara terus-menerus. Seperti halnya teori-teori modernisasi lainnya, didasarkan pada dikotomi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Titik terpenting dalam gerak kemajuan dari masyarakat yang satu ke yang lainnya adalah periode lepas landas. Rostow juga berbicara tentang keperluan akan adanya sekelompok wirauastan, yakni orang-orang yang berani melakukan tindakan pembaharuan. Meskipun demikian, tindakan tersebut beresiko. Rostow juga menyebutkan ada 3 macam tujuan masyarakat yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan politik, antara lain 1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara tersebut terhadap negara lain. 2. Menciptakan suatu welfare state, yaitu kemakmuran yang lebih merata kepada penduduknya dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem perpajakan yang progresif. 3. Meningkatkan konsumsi masyarakat dari konsumsi kebutuhan primer menjadi konsumsi kebutuhan sekunder dan tersier. Titik sentral dari argumentasi Rostow adalah bahwa cepat atau lambat, semua masyarakat di dunia akan melewati rentetan dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi di atas. Faktor penentunya adalah kondisi alam, ekonomi, politik, dan budaya. Tetapi tetap ada kritik terhadap teori Rostow, dapat digambarkan sebagai berikut. Teori Rostow dianggap terlalu sederhana. 2. Rostow menyebut tentang tabungan dan investasi namun tidak mengklarifikasi mengenai perlunya infrastruktur keuangan untuk menyalurkan tabungan yang ada ke dalam investasi. 3. Bahwa investasi yang diperlukan Rostow belum tentu akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. 4. Rostow tidak memasukkan unsur-unsur lain sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Perlunya infrastruktur lainnya seperti sumber daya manusia atau pendidikan, jalan-jalan, jalur kereta api, jaringan-jaringan komunikasi. 5. Teori Rostow tidak menjelaskan bahwa efisiensi dari penggunaan investasi apakah ditunjukkan untuk aktivitas-aktivitas produksi ataukah untuk penggunaan lainnya. Yang keenam adalah bahwa penyataan Rostow mengenai ekonomi negara-negara di dunia akan saling membutuhkan satu sama lain dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan pada kenyataan yang belum pernah terjadi. Yang ketujuh, argumentasi Rostow tentang pertanian sebagai ciri keterbelakangan tidak beralasan.
Yang kedelapan adalah Rousseau berargumentasi bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi di Eropa akan juga terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah bahwa sejarah pada kenyataannya tidak akan berulang dengan cara yang sama. Dengan kata lain, bahwa setiap pertumbuhan ekonomi di negara-negara di dunia tidak selalu sama, tetapi justru mempunyai karakteristik masing-masing. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Suki Hotu.